Bima dan Elena, pernikahan kontrak, bab 57. Sam, apa kau punya anak buah yang bisa diandalkan dan dipercaya untuk berada di sekitar Elena? Tanya Bima dengan posisi duduk di kursi kebesarannya di dalam ruangan kantor pribadinya. Pria tampan bertubuh tinggi dengan kulit agak kecoklatan itu tampak masih enggan meninggalkan kantor meski jam sudah menunjukkan pukul 7.16 malam. Sudah sejak jam 5 sore sebagian karyawan kantornya sudah pulang dan sebagian lagi masih betah di kantor sama sepertinya untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan penting. Sam yang berdiri sekitar 5 langkah jaraknya dari Bima terlihat sedikit kebingungan dengan permintaan Bima. Bukan karena dia tidak punya orang yang seperti Bima minta, hanya saja terasa sedikit aneh bagi Sam untuk meminta penjagaan secara tiba-tiba untuk Elena meski gadis itu sudah sah menjadi istri Bima. Bukan rahasia bagi Sam kalau Bima sama sekali tidak menaruh rasa kepada gadis yang sebenarnya lebih pantas menjadi adik Bima atau bahkan keponakannya itu. Sam tahu bahwa Bima menikahi El hanya agar Tuan Satya dan Nyonya Puspa tidak memaksa Bima lagi untuk menikah dengan anak gadis rekan bisnis mereka. Jika kalian bertanya apakah Sam kasihan terhadap El, tentu jawabannya iya. Pasalnya, Sam juga tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang Bima tawarkan sama sekali kepada gadis itu, meski sudah menyandang status sebagai istri Bima Dirgantara. Hanya saja pria berkepala pelontos itu juga tidak punya hak untuk menghalangi keinginan dan tindakan Bima. Toh gadis muda itu juga tidak menolak, bukan? Kenapa Anda tiba-tiba ingin mempekerjakan seorang bodyguard di sisi Nona El? Pria dengan balutan jas mahal yang masih setia duduk di kursi kebesarannya itu perlahan bangkit dan melangkah ke depan. Ia kemudian menyandarkan pinggangnya di meja kerja di belakangnya dengan tangan kiri yang ia masukkan di saku celana bahannya dan tangan kanannya yang bertumpu pada pinggiran meja tersebut. Saya menemui Karina tadi sore dan perempuan itu mengatakan bahwa Sandara mengirim mata-mata untuk mencari tahu identitas El. Sam tampak mengkerutkan dahinya. Anda masih mempercayai perempuan licik itu? Mungkin saya tidak akan percaya jika saya tadi siang tidak menyuruh Okta untuk menyeret paksa Sandara keluar dari ruangan ini. Ucap Bima dengan tatapan yang seolah menerawang kembali kejadian tadi siang, yang tentu saja masih ia ingat dengan jelas. Anda mengusir Nona Sandara? Tanya Sam seolah tak percaya. Saking tak percayanya, mata Sam hampir keluar dari tempatnya karena betapa lebarnya ia membelalakan matanya saat ini. Oke, sekarang Sam sudah paham situasinya sekarang. Yang Bima takutkan tentu saja adalah jika Sandara saja masih ia ingat dengan jelas. Anda mengusir Nona Sandara? Tanya Sam seolah tak percaya. Saking tak percayanya, mata Sam hampir keluar dari tempatnya karena betapa lebarnya ia membelalakan matanya saat ini. Oke, sekarang Sam sudah paham situasinya sekarang. Yang Bima takutkan tentu saja adalah jika Sandara bertindak nekat dan menyuruh orang suruhannya untuk mencelakai Elena. Dan jika itu terjadi, maka bukan hanya Bima saja yang kena. Hidupnya juga terancam karena beberapa waktu lalu saat di rumah sakit, Tuan Satya sudah menegaskan agar Sam menjamin keselamatan El mulai saat ini. Dan jika hal seperti itu terjadi lagi kepada menantu kesayangannya, maka bisa dipastikan bahwa Tuan Satya akan memisahkan kepala Sam dari badannya. Bima yang melihat ekspresi Sam seperti itu tertawa geli. Memangnya saya tidak boleh melakukannya? Tanya Bima setelah tawanya sudah sedikit reda. Maafkan kelancangan saya, Tuan Muda. Segera Sam memohon maaf saat baru sadar bahwa yang dilakukannya tadi sangat di luar kebiasaannya. Sejak kapan ia mencampuri urusan pribadi Bima dengan wanita? Bima menghela tangan kanannya di udara. Sudahlah Sam, jangan terlalu berlebihan. Lebih baik lakukan saja perintahku secepat mungkin karena bisa saja Sandara sudah mengirim mata-mata untuk mendekati Elena.
Bagaimana jika Pandu saja? Anak itu cukup kompeten dan bisa diandalkan. Pekerjaannya selalu rapi dan ilmu bela dirinya jauh di atas rata-rata. Umurnya juga hanya selisih 4 tahun dengan Nona L. Mungkin mereka bisa jadi teman dekat dan tidak akan membuat Nona L merasa terlalu dikekang. Tangan Bima kini sudah menopang dagunya, sembari mencoba mengingat sosok Pandu yang disebutkan oleh Sam. 9 detik, 10 detik berlalu. Bima langsung menggeleng keras. Tidak, jangan dia. Cari kandidat lain, Sam. Dia itu terlalu liar dan dia juga sedikit tampan. Aku tidak ingin buaya darat itu dekat dengan El. Tolak Bima cepat. Tangan Sam menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kepala botaknya tampak berpikir keras lagi, mengingat siapa lagi yang bisa ia ajukan. Bagaimana dengan Danu? Dia salah satu anak buah yang ikut dengan kita bersama Pandu saat misi penyelamatan waktu Nona Elena diculik. Usul Sam lagi. Tidak, dia juga sama saja. Ganti yang lain, jawab Bima cepat. Sam mendengus pelan seraya memijit pelipisnya kebingungan. Siapa lagi yang harus ia rekomendasikan sekarang? Kenapa juga atasan tampanan dinginnya ini terlalu menilai penampilan orang jika hanya sekedar untuk mengawal istrinya? Bukannya Bima tidak menyukai Elena sama sekali? Lalu, kenapa sekarang ia harus bertindak seperti suami yang posesif begini? Lalu Anda ingin yang seperti apa? Tanya Sam jengah namun tidak mengurangi nada kesopanan dalam suaranya. Terserah kau saja, asal dia berkompeten dan bisa diandalkan saja, itu sudah cukup. Perihal yang lain aku tidak peduli. Sekarang rahang Sam sudah mengeras. Bolehkah dia menendang bokong atasan arogannya ini sekarang juga? Katanya terserah. Tapi semua yang diajukan Sam ditolaknya mentah-mentah. Itu namanya bukan terserah, Bambang. Mata Sam segera terpejam. Astaga, apa yang baru saja merasuki pikirannya? Baru kali ini ia merutuki tindakan mengesalkan dari tuan muda kesayangannya ini. Sam merasa mungkin kepalanya terbentur sesuatu entah di mana, hingga ia bisa memikirkan hal gila seperti tadi. Kalau begitu, bagaimana dengan Ibra? Usianya sudah 45 tahun, tapi dia masih energik dan bisa diandalkan dalam situasi genting. Putus Sam kemudian. Bisa diandalkan. Dia itu sudah terlalu tua, Sam. Apa kau tidak kasihan kalau dia harus berkelahi melawan penjahat? Kalau begitu, pilih sendiri saja. Kenapa saya yang harus mengusulkan kalau semuanya Anda tolak? Bentak Sam kesal. Lupakan tentang etika dan kesopanan yang biasa Sam lakukan. Darahnya sudah benar-benar mendidih karena ulah Bima. Sepertinya besok Sam harus memeriksa tekanan darahnya ke dokter. Barangkali penyakit darah tinggi sudah mulai menyerangnya di usia yang sudah menginjak 31 tahun. Mendengar bentakan Sam, Bima langsung berdiri tegak. Bukan karena dia marah, tetapi pria tampan itu hanya kaget dengan suara Sam yang tiba-tiba meninggi. Kerasukan setan apa Sam ini? Demi menetralisir rasa kaget yang ia miliki, pria itu berdehem sebelum merapikan kancing jasnya yang tadinya terbuka. Tentu ia tidak ingin terlihat takut di depan Sam, bukan? Baiklah Sam, terserah kau saja. Kau bebas memilih siapapun. Saya pasti tidak akan marah. Saya yakin penilaianmu jauh lebih bagus dari saya. Mendengar hal tersebut, Sam yang wajahnya memerah bak kepiting rebus karena rasa bersalah telah membentak atasannya langsung mengangguk patuh. Baik, besok sebelum Anda berangkat kantor, saya akan membawa orangnya ke rumah Anda. Bagus, terima kasih. Kau boleh pulang sekarang, Sam. Buru-buru Sam segera berjalan cepat dan membuka pintu untuk meninggalkan ruangan kerja Bima. Sungguh, Sam merasa sangat aneh. Pasalnya ini adalah kali kedua ia membentak atasannya seperti tadi. Tetapi kali ini, pria itu enggan meminta maaf. Untuk apa? Toh, dia tidak merasa salah soal ini. Salahkan saja atasannya yang berwajah malaikat namun berhati iblis itu karena sudah memancing kesabarannya. Jauh berbeda dengan Sam, Bima yang masih berada di dalam ruangannya juga tidak bisa menutupi rasa tidak percayanya.
Apa ia tidak salah? Sam tadi baru saja membentaknya, bukan? Sebenarnya apa yang membuat otak Sam seperti rusak begitu? Jika ia tidak salah ingat, sudah 2 kali Sam membentaknya seperti tadi. Bima tertawa tidak percaya. Mungkin saja itu efek kelamaan menjomblo. Hati Bima sedikit tertohok jika mengingat-ingat lagi bahwa selama ini ia memang tidak pernah memberi ruang untuk Sam agar bisa dekat dengan wanita. Astaga, mungkin saja itu alasan Sam tampak memusuhinya beberapa waktu terakhir ini. Mungkin Bima harus menjodohkan Sam dengan perempuan baik setelah ini. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.